Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Harga terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Bapak Yodi. Amin. Terima kasih. Siapa yang merasa diberkati hari ini? Amin. Wow, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara juga yang berada melalui live streaming, amin. Shalom untuk semuanya. Tuhan memberkati, amin. Amin. Pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang ini adalah salah satu pengajaran firman Tuhan Prapaskah. Nah, saya percaya saya sudah mempersiapkan dan saya percaya ini akan memberkati kita semua, amin. Tema dari pengajaran firman Tuhan yang saya beri judul, Akulah Gembala yang Baik. Akulah Gembala yang Baik. Yang saya ambil di dalam kitab Perjanjian Baru dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 sampai ayat ke-18. Untuk itu saya mohon Bapak Yohanes untuk membantu saya membacakannya. Yohanes 10 mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Terima kasih. Berbahagialah dan diberkatilah kita yang membacakan firman Tuhan dan yang melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih, ini satu pengajaran yang dalam. Saya sendiri akan lebih banyak membaca dari catatan yang sudah saya persiapkan karena saya tidak mau ada
banyak poin yang tertinggal di sini. Saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan hati pikiran saudara, fokus saudara-saudara semua untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Hari ini saya sendiri mempersiapkan dan saya sendiri sungguh sangat diberkati pada saya saat mempersiapkan pengajaran firman ini. Amin. Saya percaya bila mungkin saudara mengalami kesulitan untuk mengerti, puji Tuhan melalui live streaming, kita bisa mendengarkan kembali bila saudara mungkin ada poin-poin yang kurang mengerti. Dan saya percaya kuasa Roh Kudus akan membantu Bapak, Ibu, dan saudara semua untuk lebih mengerti kembali. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang indah hari ini Tuhan. Bapa, kami mohon biarlah kuasa anugerah-Mu Engkau curahkan kepada kami anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau sudah curahkan roh sebagai seorang murid yang senantiasa belajar akan firman-Mu dan yang merenungkan dan terutama melakukan firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa di dalam nama-Mu, cover kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami percaya Tuhan bahwa benih-benih firman-Mu yang Engkau sendiri taburkan melalui anak-Mu ini Tuhan, tidak akan sia-sia tetapi akan bertumbuh, bahkan membuahkan buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk hamba-Mu, biarlah Engkau sendiri yang mengcover kami, hamba-Mu ini Tuhan, di bawah salib-Mu, di balik salib-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk urapan hadirat-Mu, dan kami percaya Engkau ada senantiasa tengah-tengah kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara-saudara kekasih, pada saat kita membuka kembali Alkitab kita di pasal yang ke-10 dari Yohanes ini, dan bagian kitab suci yang benar-benar indah, kaya dan berharga ini di mata Tuhan kita, mengidentifikasikan dirinya sebagai gembala yang baik, yang memelihara domba-dombanya. Metafora khusus itu merupakan gambar kata sebagaimana disebut dalam ayat yang ke-6, mungkin tidak kita baca tadi, yang mungkin memerlukan sedikit penjelasan bagi kita mengenai konteksnya sehingga Bapak Ibu Saudara tahu mengapa hal itu terjadi di sini. Tidak ada yang terisolasi dalam pelayanan Yesus. Segala sesuatu tentu saja memiliki konteks sejarah. Saya pikir banyak orang membaca Alkitab sebagai semacam buku rohani, seolah-olah terlepas dari sejarah, peristiwa, orang, konsekuensi, dan urutannya. Tapi ini semua adalah sejarah. Dan semua yang kita baca dalam Injil dalam kaitannya dengan doktrin dan teologi dan khotbah agung Tuhan kita pada saat dan peristiwa adalah titik strategis di mana inilah yang berbicara pada saat itu dan apa yang berbicara pada saat itu yang sungguh penting. Itu pada dasarnya benar tentang hal ini. Dalam pasal 8, Tuhan kita sedang berkonfrontasi dengan para pemimpin Israel. Dan mereka telah menolak dia, dan mereka telah menyatakan kebencian kepadanya, dan mereka berada di jalur untuk membunuh dia. Faktanya pada saat kita masuk ke pasal 10, mereka telah mencoba setidak-tidaknya 3 kali untuk berusaha membunuhnya, membunuh Yesus. Tidak diragukan lagi apa pandangan mereka tentang Kristus. Di pasal 8 ada konflik ini, konfrontasi ini, dan memang dia menajamkan konflik tersebut dengan mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata kepada mereka, kamu adalah dari bapamu iblis. Dia pembohong dan pembunuh, jadi kamu juga pembohong dan pembunuh. Saya dapat mengatakan bahwa insiden di pasal 8 berakhir dengan catatan yang sangat
parah. Saudara, saya juga encourage saudara untuk membaca kembali di rumah untuk pasal 8 dan 9 ini sehingga saudara lebih mengerti kembali. Karena banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa saya jelaskan di sini. Akibatnya pasal 8 diakhiri dengan kata-kata ini, karena itu mereka memungut batu dan untuk melemparkan kepadanya. Yesus menyembunyikan diri dan keluar dari bait suci. Jadi dia lolos dari hukuman rajam. Dan di tempat di semacam eksekusi kekerasan massa yang main hakim sendiri. Dalam perjalanan keluar dari kitab bait suci, dia melihat seorang yang buta, dan sekarang dia asik dengan kerumunan. Dan saat dia keluar dari gerbang, dia melihat orang buta tersebut. Karena itulah apa yang dilakukan orang buta. Mereka duduk di depan pintu gerbang untuk mengemis, dan disitulah dia menemukan pria itu. Pria itu telah buta sejak lahir dan Yesus berhenti dan menyembuhkannya. Saat itu musuh-musuhnya orang-orang Farisi telah menyusulnya. Mereka telah memperlambat upaya untuk membunuh dia saat itu. Dia sedang asik dengan kerumunan dan telah menarik perhatian orang banyak dengan keajaiban. Mereka sekali lagi sangat tertekan oleh fakta bahwa dia memiliki popularitas seperti itu dan bahwa dia telah menyembuhkan orang ini dan menarik perhatian seperti itu kepada dirinya sendiri. Mereka telah membuat hukum itu ditujukan pada pasal dalam ayat 9 dan juga ayat 22 bahwa jika seseorang mengaku Yesus sebagai Mesias, dia harus dikeluarkan dari sinagog. Saudara-saudara, Yesus menyembuhkan orang buta itu dan kemudian orang buta itu menjadi percaya kepada Kristus. Saat cerita berakhir, kita tahu di ayat yang ke-38 dan dia berkata, Tuhan, aku percaya, dan dia menyembah dia. Jadi pria itu disembuhkan secara fisik dan dia disembuhkan juga secara rohani. Dan akhirnya dia melanggar hukum mereka. Dia telah mengakui dia sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengusir dia dari sinagog dan mereka masih berniat membunuh Yesus. Pada pasal yang ke-9 kemudian ada perpanjangan dari pasal 8 tentang permusuhan para pemimpin agama Yudaisme terutama Yesus. Penyembuhan orang buta dalam arti tertentu dalam drama besar sejak insidental. Bukan kebetulan bagi orang buta itu, tetapi gambaran besarnya di sini adalah ketika Yesus melakukan mukjizat monumental yang tidak memiliki penjelasan lain, karena ini adalah orang buta sejak lahir. Dan semua orang mengetahuinya karena dia adalah sosok yang akrab di sana, yang telah lama mengemis. Waktu itu tidak berpengaruh pada bagaimana perasaan mereka tentang Yesus. Mereka tidak bergerak ke arah menegaskan sesuatu selain bahwa dia adalah setan, utusan setan. Permusuhan mereka telah melewati titik balik. Faktanya mereka menunjukkan diri mereka sebagai pemimpin palsu dan menolak Mesias dan ingin mengeksekusi Mesias mereka. Singkatnya, mereka adalah gembala palsu Israel. Saudara-saudara, bila saudara membaca 3,5 tahun pelayanan Yesus, justru mayoritas Yesus diperhadapkan dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Bahkan bila saudara membaca kembali perumpamaan-perumpamaan, banyak sekali perumpamaan itu menjelaskan mengenai orang-orang Saduki, orang-orang Farisi yang dimana mereka melakukan, mereka yang sendiri membuat hukum tapi mereka tidak melakukan itu di dalam kehidupannya. Pengembalaan jelas merupakan metafora di dunia kuno yang dipahami orang dalam masyarakat agraris. Itu sangat umum dalam perjanjian lama seperti yang kita juga tahu dalam Mazmur 80. Tuhan disebut gembala yang baik, gembala orang Israel, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, dan di tempat-tempat lain mereka semua mengerti itu karena tanah Israel penuh dengan domba dan gembala. Para gembala berbicara tentang perawatan, makan, dan perlindungan.
Mereka adalah orang-orang yang mengangkat diri mereka sendiri sebagai gembala Israel, tetapi mereka adalah gembala yang palsu. Sebenarnya mereka adalah serigala berbulu domba. Jadi di pasal 9, setelah penyembuhan orang ini, mereka muncul kembali dengan kebencian yang sama dan permusuhan yang sama. Pasal ini tutup dengan pasal 9 dengan Yesus mengumumkan suatu penghakiman atas mereka karena kebutaan mereka. Karena mereka dengan sengaja buta terhadap kebenaran. Percakapan secara khusus dengan mereka diakhiri dengan kata-kata ini, dosamu masih tetap ada. Kamu sama sekali tidak benar, kamu berada dalam dosa. Saudara-saudara kekasih, sekarang dia mengajarkan itu sebelumnya ketika dia berkata kepada mereka, kamu akan mati dalam dosamu, dan kemana aku pergi kamu tidak akan pernah datang. Di sini dia berkata, beberapa pasal kemudian kamu tetap berada dalam dosamu. Dosa kamu tetap ada. Jadi inilah para pemimpin buta Israel. Para pemimpin buta itu inilah para gembala palsu Israel. Saat kita memasuki pasal 10, dia masih berbicara dengan mereka, masih berbicara dengan mereka. Mereka masih di sana, orang buta itu masih di sana. Para murid ada di sana, kerumunan orang Yahudi ada di sana, dekat lokasi di mana penyembuhan itu terjadi. Dan orang Farisi, ahli Taurat masih ada di sana. Yesus kemudian membeberkan gambaran tentang bagaimana seorang gembala yang baik menjalankan hidupnya. Dan kita melihat beberapa detail tentang memahami penggembalaan. Seorang gembala memiliki dombanya sendiri, dia memiliki dombanya sendiri. Dia tahu dombanya sendiri. Dia tidak hanya memiliki hak untuk memimpin dan memberi makan dombanya sendiri, tetapi dia memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan memberi makan dombanya sendiri. Mereka tidak akan mengikuti orang asing, mereka tidak akan mengikuti suara orang asing. Yang ada pencuri dan perampok, guru palsu yang mencoba naik ke kandang dan bulu itu dan menghancurkan domba, bisa datang untuk menghancurkan dan membunuh, tetapi gembala memberikan perlindungan bagi mereka dari guru palsu. Gembala memimpin mereka, berjalan di depan mereka dan mereka mengikuti dia. Dia membawa mereka dengan cara yang aman ke padang gurun, ke padang rumput hijau yang berarti spiritual blessing atau berkat spiritual. Air yang tenang yang berarti berkat rohani sepanjang waktu dan selamanya. Itu adalah perjalanan tentang keselamatan. Itulah poinnya mengenai keselamatan. Saudara-saudara kasih, berberlawanan dengan gembala palsu yang adalah orang asing, yang adalah pencuri, yang adalah perampok, dan yang akan kita lihat di ayat 11 ini. Sampai ayat yang ke-18 adalah orang-orang upahan. Gembala yang benar memelihara domba-dombanya. Jadi gambaran ini semua orang akan menegaskan. Mereka semua akan mengatakan bahwa itulah yang dilakukan oleh seorang gembala. Dia memiliki domba-dombanya sendiri, dia memiliki tanggung jawab untuk merawat domba-domba itu, dia menempatkan mereka ke tempat yang aman, dia memanggil mereka keluar dari kandang, dia memanggil mereka dengan namanya, dia menamainya, mereka tahu suaranya, mereka mengikutinya, mereka tidak mengikuti orang asing, mereka harus dilindungi dari bahaya pencuri dan perampok. Mereka dituntun oleh penggembala ke tempat di mana mereka bisa makan dan minum. Itulah gembala yang baik, saudara. Dan itu adalah gambaran mengenai keselamatan. Amin. Saudara-saudara kekasih, gembala adalah pintunya. Pada malam hari domba akan masuk dan gembala akan menjatuhkan tongkatnya dan menghentikan setiap domba
Setiap domba. Periksa mereka apakah ada luka atau masalah apapun, lalu mengangkat tongkat dan membiarkan mereka masuk. Di pagi hari dia akan memanggil mereka semua dengan namanya dan mereka harus menyerahkannya ke perawatannya. Gembala adalah pintunya. Yesus berkata kepada gembala ini, gembala yang setia ini, begitulah seharusnya pengembalaan dilakukan. Beginilah cara Yesus melakukannya. Akulah pintunya. Yesus katakan, itu memberi petunjuk yang cukup bagus. Bagi kita dia berbicara secara metaforis karena itu adalah hiasan. Dan karena dalam ayat yang sama dia mengatakan dia berbicara tentang keselamatan. Tapi kemudian di ayat yang ke-11 dia berkata secara spesifik, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik yang baru saja saya jelaskan di situ. Gembala yang baik yang baru saja saya identifikasikan dari cara dia berperilaku dan menjalani hidupnya dengan domba-dombanya. Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia yang seorang upahan dan bukan gembala, yang bukan pemilik domba, melihat serigala datang dan meninggalkan domba dan melarikan diri. Dan serigala merenggut mereka dan menyebarkan mereka. Dia melarikan diri karena dia adalah seorang upahan atau seorang upahan. Dia tidak peduli tentang domba. Saudara-saudara kasih, aku adalah gembala yang baik dan aku tahu milikku dan milikku sendiri mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku menyerahkan nyawaku untuk domba-dombanya. Aku memiliki domba lain yang bukan dari kandang ini, aku harus membawa mereka juga. Dan mereka akan mendengar suaranya dan mereka akan menjadi satu kawanan domba dengan satu gembala. Karena itu Bapa mengasihi aku. Karena aku menyerahkan nyawaku agar aku menerimanya lagi. Tidak ada yang mengambilnya dariku, tetapi aku meletakkannya atas inisiatifku sendiri. Aku memiliki otoritas untuk meletakkannya dan aku memiliki otoritas juga untuk mengambilnya kembali. Demikian kata Yesus. Perintah ini aku terima dari Bapakku. Saudara-saudara kasih, apa yang terjadi? Perpecahan terjadi lagi di antara orang-orang Yahudi karena mendengar kata-kata ini. Banyak dari mereka berkata, dia memiliki roh setan dan tidak waras. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, ini bukanlah perkataan dari orang yang kerasukan setan. Bila tidak bisa membuka mata orang buta, bukan? Ini ada di Alkitab, amin. Jadi di sini di ayat 11 sampai ayat yang ke-18 Tuhan kita menjelaskan bagaimana dia memenuhi identitas sebagai gembala yang baik. Dia adalah gembala yang baik, saudara. Dia di dalam Hesekiel 34 gembala yang baik yang akan Tuhan sendiri kirimkan. Dan seperti yang kita katakan terakhir kali, dan saya tegaskan lagi, dia menunjukkan ke dalam kiasan khusus karena para pemimpin agama Israel dikenal sebagai gembala Israel, tetapi mereka adalah gembala palsu pada waktu itu. Jadi dia membedakan para pemimpin palsu dari dirinya sendiri. Dia adalah gembala sejati dari dombanya, sedangkan mereka adalah orang-orang buta. Begitulah percakapan dengan mereka berakhir di pasal 9 ayat 39 sampai 41. Mereka buta secara rohani terhadap kebenaran Tuhan. Mereka tidak dapat membawa siapapun kemanapun karena mereka sendiri tidak dapat melihat kemana mereka harus pergi. Mereka adalah pemimpin palsu, faktanya mereka adalah orang asing, bukan gembala. Mereka adalah orang upahan yang melakukan apa yang mereka lakukan, uang dan tidak peduli dengan domba. Mereka adalah pencuri, mereka adalah perampok yang ingin menipu dan membunuh. Jadi mari kita lihat di dalam ayat 11 hingga 18 di sini, kita harus menyelesaikannya. Ini adalah berbicara mengenai aku.
yang keempat dalam Injil Yohanes, ada serangkaian kata, aku adalah yang Tuhan berikan. Dan aku adalah, dalam bahasa Ibrani, tetramarton, egoimi, dalam bahasa Yunani, aku, yang berarti nama Tuhan. Jadi mereka juga mengklaim ketuhanan dalam konteks masing-masing. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah pintunya. Akulah gembala yang baik. Semua penegasan keilahiannya terikat dalam penyataan aku dirinya. Tapi di sini dia adalah gembala yang baik. Aku adalah gembala yang baik. Kemudian dia segera mengulanginya. Gembala yang baik lagi. Nah, ini adalah suatu konstruksi penting untuk kita pahami. Penekanannya di sini adalah akulah gembala yang baik. Urutan yang sangat penting di sana, akulah gembala yang baik. Seolah ingin mengingatkan, mengatakan berbeda dengan semua orang buruk. Akulah gembala yang baik. Tapi ada dua kata dalam bahasa Yunani untuk baik. Salah satunya adalah agathos. Dari mana kita mendapatkan kata agata atau nama Agatha. Agathos nama lama, agathos artinya baik secara moral, baik dan terbatas pada kebaikan moral. Dan itu adalah kata yang luar biasa, yang akrab di dalam perjanjian baru. Tetapi kata lainnya adalah kalos, kebalikan dari kakos, yang berarti menjadi buruk. Kalos adalah menjadi baik tidak hanya dalam arti kualitas moral, tetapi itu adalah kata yang lebih mencakup. Itu berarti menjadi cantik, menjadi luar biasa, menjadi menarik, menjadi cantik, menjadi luar biasa semuanya. Tingkatan tidak hanya dalam hal yang tidak terlihat dalam hal karakter, tetapi dalam semua aspek. Akulah penggembala yang terbaik, demikian kata Yesus. Akulah penggembala baik yang tersayang, yang cantik, berbeda dengan yang jelek, yang berbahaya. Dia bukan hanya gembala biasa, dia adalah gembala yang baik, orang yang sangat unggul. Dia di atas segalanya adalah gembala yang bagus. Sekarang orang Yahudi punya ide tentang siapa gembala terbaik. Bagi mereka secara historis itu adalah Daud. Itu adalah Daud. Daud si anak gembala merawat kawanan ayahnya dan mengalahkan Goliat dan menjadi raja Israel. Daud adalah gembala agung. Itulah mereka secara historik. Dan di sini dia adalah gembala yang jauh lebih besar dan pada gembala lainnya termasuk Daud dia adalah gembala yang baik yang utama. Itu adalah klaim yang cukup untuk mengatakan Yesus lebih baik dari Musa, Yesus lebih baik dari Abraham, lebih baik dari Daud, dan untuk mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tidak heran dia harus mendukungnya dengan mukjizat, bukan? Dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia adalah Tuhan karena mereka tahu Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Mereka tahu di Mazmur 80, gembala Israel. Mereka tahu apa yang dikatakan Nabi Yesaya tentang Tuhan yang mengembalakan umatnya. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Sekali lagi, klaim untuk keilahian. Sekarang kebaikannya sejati sebagai seorang gembala terlihat dalam 3 cara yang bagian sini. Gembala ini ditandai dengan 3 pelayanan khusus kepada domba-dombanya. 1, dia mati untuk mereka, untuk domba-dombanya. 2, dia mengasihi domba-dombanya. Dan yang ketiga, dia mempersatukan kembali. Dia mati untuk mereka. Dia mengasihi mereka, dia mempersatukan mereka. Kita lihat kembali dalam ayat 11, gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Para gembala benar-benar bertanggung jawab atas dombanya. Itu bisnis yang serius. Itu adalah pekerjaan laki-laki. Dan itu juga benar-benar pekerjaan yang rendah dan rendah hati karena tidak terampil dan beresiko tinggi, dan itu sungguh suatu pekerjaan yang kotor dan berantakan. Tetapi seorang gembala benar-benar bertanggung jawab atas dombanya. Jika terjadi sesuatu pada penggembala, dia harus menunjukkan bahwa itu bukan kesalahannya karena
melalaikan tugas atau membuat domba-dombanya pergi untuk dipelihara sendiri atau membiarkan temannya mengambil satu ataupun yang lain. Saudara-saudara kasih, Nabi Amos berbicara tentang gembala menyelamatkan dua kaki atau sepotong telinga dari mulut singa. Amos 3 ayat 12. Mereka bertempur dengan binatang buas, ada serigala, ada singa gunung, bahkan ada beruang. Daud memberitahu Saul bagaimana ketika dia memelihara domba-dombanya dalam 1 Samuel 17, Daud melawan seekor singa dan dia melawan seekor beruang. Itulah yang membuat Daud menjadi gembala yang heroik. Kita lihat dalam Yesaya 31 juga, Yesaya berbicara tentang kerumunan gembala yang dipanggil. Ketika seekor singa menyerang, mereka memanggil para penggembala untuk pergi melawan singa itu. Hukum menetapkannya di dalam Keluaran 22 ayat 13, jika domba dicabik-cabik, biarlah dia membawa sebagian untuk menjadi saksi. Jika Anda tidak memiliki seekor domba, jika Anda kehilangan seekor domba, Anda harus mempertanggungjawabkannya domba tersebut kepada pemilik terakhir. Anda harus membawanya sepotongnya untuk membuktikannya bahwa itu adalah domba miliknya. Saudara-saudara kekasih, bagi pengembala, itu adalah hal yang paling wajar untuk mempertaruhkan nyawanya. Itulah yang dilakukan para gembala. Itu yang mereka lakukan. Anda bisa saja membawa mereka ke kerumputan dan meninggalkan di sana. Itu bisa terjadi. Tetapi mengapa berjam-jam tinggal di sana? Karena dia harus menjadi pelindung. Jadi ada resiko dan mereka tidak bisa begitu saja menghentikannya risiko secara tiba-tiba. Itu bisa mati. Saudara-saudara kasih, tapi itulah yang dilakukan seorang atau kumpulan gembala. Bicara tentang laki-laki, bicarakan tentang pekerjaan yang sulit, gaji rendah, keterampilan rendah. Seorang gembala yang melakukan apa yang seharusnya tidak ragu-ragu, mengambil risiko, bahkan mungkin menyerahkan nyawanya. Dan itu adalah hal yang sukarela karena dia tidak perlu terlibat di dalamnya. Itulah mengapa Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan hidupnya. Kita bisa melihat di dalam ayat ke-18, tidak ada yang mengambilnya dariku, tetapi aku meletakkannya atas inisiatifku sendiri. Yesus memiliki wewenang untuk meletakkannya dan mengambilnya lagi. Saudara-saudara kekasih, secara bebas, secara sukarela, Yesus menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Ada lebih dari itu, dan itu terikat pada kata hidup. Bukan kata bios atau zoo, itu adalah dua kata untuk hidup dalam bahasa Yunani. Bios, kehidupan biologis, zoo, yang diterjemahkan menjadi zoologi, studi tentang kehidupan. Itu bukan kata-kata ilmiah semacam itu, kata psikis atau dari psikologi yang menunjukkan, yang merupakan kata jiwa, yang berbicara tentang pribadi seutuhnya. Bukan di luar, tetapi di dalam. Psike ada di dalam. Dia menyerahkan jiwanya, menyerahkan nyawanya, seluruh pribadinya. Dia tidak hanya merasakan sakit pada waktu di tubuhnya, dan sakit pada duri di tubuhnya, dan rasa sakit karena pecambukan dalam tubuhnya. Seluruh jiwanya disiksa dengan kesedihan yang membawa dosa penderitaan. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam Matius 20 ayat yang ke-28, Yesus berkata, anak manusia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini menerjemahkan hidup, tapi ini juga psike lagi. Dia memberikan jiwanya, seluruh pribadinya, dan dia merasakannya setiap bagian dari keberadaannya. Mengapa dia melakukan itu, saudara? Mengapa dia dengan sukarela menyerahkan jiwanya? Dia berkata untuk domba, Cooper, atas nama, untuk kepentingan. Persis seperti itulah yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 21,
di mana Paulus menjelaskan dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. Untuk kita. Untuk kita. Untuk kita, saudara. Saudara-saudara kasih, Hooper muncul di banyak bagian yang berbicara tentang penebusan pengganti Kristus. Bahwa dia menggantikan kita, bahwa dia mati untuk kita. Penebusan yang sebenarnya, teman-teman, dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Itu cukup hal yang sempit, tetapi itulah apa yang dilakukan Yesus untuk domba-dombanya. Itu adalah penebusan yang sebenarnya, penebusan yang lengkap lagi untuk domba-domba yang dia kenal dan yang ketika dipanggil akan mengenalnya. Dia melakukannya untuk kepentingan domba-dombanya. Dia dari sudut pandang alami, jika ini terjadi pada penggembala, itulah akhir dari domba. Jika sesuatu datang mengejar domba dan membunuh gembalanya, domba akan menjadi rentan. Mereka bertanggung jawab untuk dibunuh. Mereka kemungkinan besar akan disebarkan. Apakah itu binatang atau perampok atau pencuri, kematian penggembala benar-benar bisa berarti akhir dari domba itu sendiri. Saudara-saudara kasih, tapi gembala ini tidak. Karena dia menyerahkan nyawanya, ayat 18 mengatakan dia memiliki kuasa untuk melakukan apa? Dia, Yesus mengambil kembali. Dan pada hari ketiga dia keluar dari kubur dan mengumpulkan kembali domba-dombanya yang tercerai-berai. Apakah mereka tersebar? Ya, mereka. Gembala dibunuh dan apa yang terjadi, saudara? Domba-domba tercerai-berai. Zakaria berjanji dan memang begitu. Tetapi dia kembali dari kubur dan mengumpulkan kembali dan dia mengatakan semua yang Bapa berikan kepadaku akan datang kepadaku. Aku tidak kehilangan satupun dari mereka. Jadi kematian gembala biasanya berarti kematian gembala dalam beberapa kasus tetapi tidak dalam hal kasus ini. Mengapa dia mati? Dalam Yesaya 53 ayat 8, karena pelanggaran umat. Matius 1 ayat 21, kamu akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Domba-dombanya. Itulah penebusan yang sebenarnya. Ini bukanlah potensi yang bisa kita ubah menjadi nyata dengan percaya. Dia benar-benar membayar lunas hukuman untuk domba-dombanya yang dia kenal. Dan sepanjang sejarah manusia memanggilnya sendiri. Sangat berbeda dengan seorang upahan. Kita bisa melihat ayat yang ke-12. Dia yang adalah seorang upahan dan bukan gembala, yang bukan pemilik domba, melihat serigala datang, meninggalkan domba dan melarikan diri. Dan serigala merenggut mereka dan menyebarkan mereka. Dia melarikan diri karena dia adalah orang yang disewa dan tidak peduli dengan domba tersebut. Saudara-saudara kasih, gembala sejati atau pemiliknya dan terkadang mereka sama, dia peduli dengan dombanya. Itu bukan pekerjaan untuknya, itu adalah hidupnya sendiri. Dia telah mengembangkan hubungan dengan domba-dombanya, mereka mengenal dia, mereka dicintai dan dikasih olehnya, dan itu tidak benar untuk orang-orang yang disewa. Saudara-saudara kasih, ciri seorang upahan menurut Zakaria 11 ayat 6 adalah bahwa ia tidak berusaha mengumpulkan domba yang tercerai-berai. Dunia selalu penuh dengan orang sewaan, saudara. Ini adalah kata lain untuk para pemimpin Israel, orang asing, pencuri, perampok, sekarang orang sewaan, orang upahan. Saya rasa lebih baik menjadi orang upahan yang lari daripada pencuri atau perampok, tapi akhirnya sama saja domba menjadi korban dari semua ini. Dunia selalu penuh dengan hal ini, dan kawanan domba Allah selalu diserang, dan dunia selalu diserang oleh para pemimpin palsu yang memperdaya dan memusnahkan domba dan melarikan diri saat masalah nyata datang. Dan saudara-saudara, siapakah serigala itu? Serigala adalah segala sesuatu yang menyerang domba, apapun itu.
apapun yang bersifat setan, apapun yang diatur secara setan di seluruh dunia, apapun yang melawan domba, itulah serigala. Ada banyak pendeta palsu, guru palsu seperti yang tak ada dalam sejarah. Mereka mungkin berkata, Tuhan, Tuhan, kami melakukan ini, kami melakukan itu, dan dia akan berkata, kamu pergi dariku, aku tidak mengenalmu. Ada orang-orang jahat, Kisah Para Rasul 20, yang bangkit di dalam gereja dan menyesatkan orang serta serigala dari luar. Tetapi Yesuslah yang akan mempertaruhkan nyawanya dan menyerahkannya untuk domba-dombanya. Orang sewaan adalah tentara bayaran, tidak ada dorongan selain keuntungan pribadi dan pengecut dalam krisis. Dan ketika krisis datang, apakah itu serangan dari luar atau serangan dari dalam, orang sewaan akan melindungi dirinya sendiri. Dari luar, ada bahaya di luar, serang dari serigala, ada juga serigala yang berpakaian seperti domba. Yesus berkata di dalam Matius 7, ada bahaya di dalam guru-guru palsu yang bukannya melindungi kawanan, melainkan mereka melarikan diri ketika bahaya datang. Tetapi gembala sejati, dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, dan kemudian dia mengambilnya kembali dan mengumpulkannya kembali sebagaimana mereka telah tercerai-berai. Saudara-saudara kekasih, jadi hal terpenting pertama dalam gereja, dalam kepentingan adalah penggembalaan seperti Kristus, di mana dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia mempertaruhkan hidupnya untuk menjadi satu-satunya yang melakukannya di dalam Kristus. Dapat memanggil mereka, melindungi mereka. Saat bahaya datang dia tidak lari, saat bahaya datang dia tidak berdiri. Saat kesulitan dia menemukannya, kita semua di bawah gembala. 1 Petrus 5 di bawah gembala agung, gembala yang baik. Saudara-saudara kasih, gembala yang baik harus bersedia mempertaruhkan hidupnya untuk kita, domba-dombanya. Jadi karakteristik pertama dari hubungan gembala dengan domba adalah dia memberikan nyawanya. Sedangkan yang kedua, dia mengasihi dombanya. Inilah tentu saja yang ada di balik pemberitaan di dalam hidupnya. Dalam ayat yang 14, akulah gembala yang baik dan aku tahu milikku dan milikku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku menyerahkan nyawaku untuk domba-dombanya. Ini menjelaskan mengapa dia memberikan nyawanya secara sukarela untuk domba-dombanya, karena dia mengenal mereka. Saudara-saudara kekasih, di dalam ayat yang ke-15, Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Di dalam ayat 17, Bapa mengasihi aku. Itu kunci interpretasinya, kata tahu atau mengetahui di sini memiliki pengertian tentang hubungan yang penuh kasih. Ini dimulai dengan Kejadian 4 ayat 1, di mana Adam mengenal istrinya dan dia memiliki seorang anak. Kita mengenal istrinya, dia memiliki seorang anak. Kain mengenal istrinya, memiliki seorang anak. Adam mengenal Hawa lagi dan seorang anak lagi, Set. Tuhan benar-benar berkata di dalam Amos, hanya Israel yang aku tahu. Ini tidak berarti orang Yahudi adalah satu-satunya orang yang dia kenal. Di apa yang dibicarakannya, dikatakannya dalam Yusuf bahwa dia sangat terganggu karena Maria hamil dan dia tidak pernah mengenalnya. Apa yang dimaksud dengan itu, saudara? Itu adalah eufemisme untuk keintiman. Ini bukan tentang informasi, inilah suatu kasih, tentang kasih, mengetahui. Ada suatu persekutuan yang intim, yang manis antara Bapa dengan Yesus, juga antara Yesus dengan gembala. Yesus gembala dengan domba-dombanya, ada suatu keintiman yang begitu luar biasa. Saudara-saudara kasih itu mengarah kepada aspek ketiga, itu suatu hubungan. Dia mempersatukan domba pertama dengan dirinya sendiri dan kemudian dengan satu sama lain. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-16 di sini
Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tuhan adalah gembala, dia datang ke Israel pertama-tama kepada orang Yahudi dan kemudian dia memanggil domba-dombanya menurut namanya. Dan mereka mengikutinya. Tetapi dia juga memiliki domba yang bukan dari kandang Israel. Yesus harus membawa mereka juga. Siapa mereka? Orang-orang non-Yahudi, ya kita semua. Siapapun di luar Israel, bangsa bukan Yahudi, bangsa-bangsa ini menakjubkan, ini tidak bisa diterima oleh orang Yahudi. Ini lebih menjadi bahan bakar untuk permusuhan mereka karena mereka membenci orang bukan Yahudi pada waktu itu. Mereka percaya orang bukan Yahudi secara permanen berada di luar keselamatan, perjanjian dan janji-janji Allah. Namun di dalam Yesaya 42 ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganku, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ini adalah Tuhan yang berbicara kepada Mesias. Aku juga akan memegang tanganmu dan menjagamu. Aku akan menunjuk engkau sebagai perjanjian bagi orang-orang, sebagai terang bagi bangsa-bangsa untuk membuka mata yang buta dan membawa tahanan di penjara, di bawah tanah, dan mereka yang tinggal dalam kegelapan dari penjara. Ada janji mesianik bahwa Mesias akan membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara kasih, itulah bagaimana Yesus memberikan suatu kesempatan yang luar biasa, suatu privilege yang besar walaupun kita bukan orang Yahudi. Tetapi melalui nubuatan Yesaya, kita bisa diselamatkan. Ada satu janji-janji yang dimana keselamatan tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk orang-orang non-Yahudi, kita semua. Amin. Sudah diberkati, amin. Saudara-saudara, di sini apa yang kita bisa belajar dari apa yang sudah kita dengar, kita pelajari pengajaran firman Tuhan. Yesus adalah gembala yang baik, dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, amin. Dia mengasihi kita dan apa yang Tuhan inginkan, yaitu suatu keintiman antara domba dengan gembala. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus mengenal saudara semua. Mungkin saya tidak mengenal, saatnya saya lupa nama saudara. Saatnya saya lupa, tapi saya percaya Yesus adalah gembala yang baik. Yesus mengenal tidak hanya nama saudara, tetapi hal-hal yang kecil sekalipun, amin. Walaupun mungkin satu rambut, Tuhan mengetahui kesemuanya itu. Jadi di sinilah kita bisa belajar, saudara, kita menyerahkan itu, kita memberikan penggembalaan kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, amin. Dan di sini saya mempersiapkan ini, saya tahu ini mungkin membutuhkan suatu katakan itu konsentrasi. Bila saudara membaca ada di number, membaca Alkitab ada kata-kata mungkin yang mungkin membosankan, itu harus diulangi, ya itulah ada saat-saatnya kita memang harus belajar hal-hal yang lebih dalam dan saya percaya Tuhan akan membukakan rema yang baru dari pengajaran firman Tuhan ini, amin. Dan kita bisa melihat juga saat-saat ini gitu ya, ada di YouTube maupun yang lain, kita perlu mampu untuk mempunyai roh yang bisa membedakan mana itu pengajar palsu, mana itu pengajar sejati. Gitu ya. Pengajar palsu hanya membutuhkan uang, sensasi, dan pamor yang lain, tetapi saya sendiri jujur saya katakan waktu-waktu kosong saya suka dengerin firman Tuhan sama hamba Tuhan tertentu gitu. Tapi kalau semuanya ada hal-hal yang sudah agak beres, saya skip, saudara. Saya tidak judge mereka, saya tidak lakukan mereka, dan oh God bless you, saya skip seperti itu gitu. Dan kita tahu di dalam zaman seperti ini dunia media sangat luas sekali dan kita tidak bisa membatasi hal seperti itu. Saudara bisa banyak belajar dari hamba Tuhan yang lain. Namun
dari pengajaran yang sudah kita dapatkan di sini, kita butuh roh yang bisa membedakan mana itu gembala yang baik dan mana itu gembala yang palsu. Itu kita bisa melihat dari akarnya, dari pengajarannya, itu juga bisa dilihat dari buahnya, apa yang mereka kerjakan dalam kehidupannya. Amin. Terima kasih untuk fokus yang saudara berikan. Amin. Saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk didengar, mungkin juga udah mulai ngantuk. Amin. Siapa yang berkati? Amin. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu hari ini. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan kami menyerahkan hidup kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, kepribadian kami, keluarga kami, anak kami, masa depan anak-anak kami, bahkan hal-hal yang kami masih misteri dalam kehidupan kami, ke dalam Engkau, Yesus sebagai gembala yang baik. Kami percaya Engkau sudah mati untuk kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berkorban karena dosa-dosa kami. Engkau mati di kayu salib karena Engkau sudah menebus dosa-dosa kami. Dan kami bersyukur Engkau adalah gembala yang baik. Bapa di dalam surga, kami berdoa di dalam nama-Mu, berikan kami roh yang mau untuk senantiasa digembelai oleh gembala agung, yaitu Engkau sendiri, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih juga Tuhan untuk jemaat-Mu di sini Tuhan, yang dimana kami juga mempunyai tim penggembalaan, dan kami percaya Tuhan Engkau berikan rema-rema yang baru, satu visi yang baru yang terus Kau perbarui di dalam tim penggembalaan di gereja-Mu ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan kami belajar untuk pengajaran firman-Mu hari ini Tuhan. Berikan kami kerendahan hati Tuhan untuk melihat teladan-Mu Tuhan, menjadi gembala yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di sini Tuhan, yang juga mungkin melambangkan domba Tuhan. Tuhan, kami memberkati mereka, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau cover mereka senantiasa di dalam pagar perlindungan-Mu, dan kesehatan senantiasa menyertai mereka semua, baik ada di sini, di Kuwait maupun di Indonesia pun, dimanapun Tuhan mereka berada di dalam nama Yesus Kristus. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor. Tetap kita diingatkan kembali, dan suatu kebanggaan bagi kita bahwa gembala agung kita adalah Tuhan Yesus. Gembala sebagai organisasi gereja, Pastor Wawan. Kalau ada apa-apa boleh tanya Pastor Wawan, tapi kalau belum terjawab tanya gembala yang agung. Amin saudara. Kita akan memberi persembahan dan kita akan sambut juga firman Tuhan dengan bernyanyi, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan kita ganti dengan Yesus.